Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Sayeta Hudayfa dari Universitas Palatehan, program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan memberi penyuluhan tentang bahaya narkoba di kalangan remaja. Nah, di dalam materi tersebut saya akan menjelaskan juga tentang pengertian, faktor penyebab, penggolongan narkoba, cara kerja narkoba, pengaruh berbagai jenis narkoba, dan yang terakhir yaitu ada akibat penyalahgunaan narkoba. Langsung aja ya kak ya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bahaya narkoba di kalangan remaja. Sebelumnya kakak tahu nggak apa itu narkoba? Saya sih nggak tahu ya, soalnya saya tuh orangnya di rumah aja, jadi tidak terlalu update tentang kegiatan di luar. Oh ya baiklah, kalau begitu saya akan menjelaskan ya kak di sini apa itu pengertian narkoba. Narkoba adalah narkotik dan obat-obatan berbahaya yang disebut juga nafza. Nafza itu singkatan dari narkotik, alkohol, dan zat aktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi narkoba itu dapat menimbulkan ketergantungan kak. Jangan sampai ya kakak mengonsumsi, atau kakak atau teman kakak atau saudara kakak, keluarga kakak, jangan sampai itu namanya mengonsumsi narkoba. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Di sini ada 3 faktor, yaitu faktor diri, faktor lingkungan, faktor ketersediaan narkoba. Selanjutnya yaitu penggolongan narkoba. Penggolongan narkoba ini ada berbagai penggolongan menurut undang-undang ya kak ya, yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Narkotika dibagi menurut berpotensi yang menyebabkan ketergantungannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi di dalam UUD nomor 22 tahun 1997 itu terdapat 3 golongan kak, tiga golongan narkotika. Nah, yang golongan pertama yaitu berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan untuk terapi atau pengobatan, contohnya itu ada heroin. Nah, yang kedua yaitu penggolongan narkotika yang kedua, itu berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, digunakan pada terapi sebagai pemilihan terakhir, contohnya morfin. Terus selanjutnya itu narkotika golongan ketiga, itu berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Jadi di sini itu narkotika itu ada yang boleh digunakan untuk terapi dan ada yang tidak digunakan untuk terapi gitu. Selanjutnya yaitu ada psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Psikotropika dibagi menurut potensi yang dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, kalau misalkan psikotropika ini itu terbagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama yaitu aman, kuat, menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi. Yang kedua yaitu kuat, menyebabkan ketergantungan, digunakan terbatas pada terapi, contohnya ada amfetamin. Yang golongan ketiga yaitu ada potensi sedang menyebabkan ketergantungan banyak digunakan dalam terapi. Nah, yang keempat, golongan keempat yaitu potensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan dalam terapi. Gitu, ini sama aja seperti narkotika, tetapi ini lebih ringan psikotropika itu dari narkotika. Selanjutnya yaitu ada cara kerja narkoba dan pengaruhnya pada otak. Nah, jadi pasti semua itu bakal ada sebab dan akibat. Nah, ini di sini saya akan menjelaskan apabila seseorang itu mengonsumsi narkoba, itu akan merusak pada otak gitu. Narkoba berpengaruh pada bagian otak yang bertanggung jawab atas kehidupan perasaan yang disebut sistem limbus. Hipotalamus merupakan pusat kenikmatan pada otak, adalah bagian dari sistem limbus. Narkoba menghasilkan perasaan high dengan mengubah susunan biokimia molekul pada sel otak yang disebut neurotransmitter. Nah gitu. Jadi selain dapat merusak otak, dia juga bakal berefek. Contohnya berefek kayak mudah haus, mudah lapar, mudah rasa ingin tidurnya tuh ini banget gitu tuh, rasa ingin tidurnya tinggi gitu. Nah, selanjutnya
yaitu pengaruh berbagai jenis narkoba. Ada yang pertama yaitu ada opioida, yang kedua ada ganja, yang ketiga ada kokain, yang keempat ada alkohol, yang kelima ada golongan amfetamin, dan yang terakhir ada nikotin. Sebelumnya kakak tahu nggak sih pengaruh opioida? Tidak. Tidak, baiklah di sini saya akan menjelaskan saja ya kak ya, langsung saja. Di sini opioida ini menjelaskan ada dua faktor, yaitu ada dua pengaruh, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendeknya itu menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman. Rasa nyaman itu tinggi, itu kan. Terus habis itu kayak mudah mengantuk juga, sama ya kayak semua jenis narkoba, semua jenis narkotika itu bakal kayak berefek mudah 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 mengantuk, mudah rasa ingin tidurnya tinggi gitu. Nah, kalau misalkan jangka panjangnya itu ketergantungan, itu bisa menyebabkan meninggal dunia, overdosis itu. Terus juga dia kayak apa ya kak, kalau misalkan dia punya ini narkoba, terus misalkan jarum suntiknya itu habis dari, misalkan ya jangan sampai ya saya mengonsumsi narkoba, terus saya habis imunisasi atau apa gitu, terus jarum suntiknya di ini ke kakak gitu, itu bakal bisa menularnya lebih lebih cepat. Terus lanjut ke ganja. Ganja itu ada 4 jenis ya, kayak ada marijuana, cimeng, gelek, dan hasis. Lucu ya kayak nama-namanya. Terus ini juga sama kak, pengaruhnya ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau misalkan jangka pendeknya itu kayak bisa apa ya, banyak berbicara, kayak ngomongnya, berbicaranya bukan hal positif kak, tapi kayak lebih ke yang negatif, yang kayak banyak omong itu nggak jelas gitu. Terus yang kalau jangka panjangnya itu kayak apa namanya, motivasi belajar, kayak gue nggak mau belajar gini, kayak males lah, rasanya malesnya tuh tinggi gitu. Terus juga daya pikirnya kurang, terus konsentrasinya juga kurang gitu. Terus lanjut ke kokain ya kayak sama di sini juga. Kokain itu terdapat dua pengaruh, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendeknya itu dia merasa percaya diri, percaya dirinya tuh sangat meningkat, kayak dia tuh pede banget gitu tuh kak. Terus kalau misalkan kakak nih ya mau ikut lomba atau apa, tampil tuh ya kayak merasa gue mau percaya diri, boleh kak kokain. Tapi jangan kak, nanti kakak kecanduan, nggak boleh, nggak baik. Nah, kalau misalkan jangka panjangnya itu dia dapat menyebabkan kayak kurang gizi, anemia, terus kayak apa namanya, gangguan jiwanya tuh bener-bener pokoknya udah keganggu aja jiwanya, nggak kayak orang yang normal gitu. Nggak kayak orang biasanya. Karena dia udah apa ya, kayak udah termakan kayak ini obat narkoba gitu, badannya jadi sudah terkontaminasi semuanya dengan narkoba. Nah, selanjutnya itu ada alkohol. Alkohol ini ada dua juga sama kak, ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau jangka pendeknya itu kayak ngomongnya cadel gini gitu tuh, terus abis itu kayak dia juga kayak apa sih namanya, bisa jadi kalau misalkan lagi berkendara nih kak, orang yang memakai alkohol lagi berkendara, itu kayak bisa dapat menyebabkan kecelakaan. Iya, biasanya kan di jalan-jalan tuh kak, itu kayak habis mabok gitu kan, pasti banyak banget itu di berita-berita juga kalau misalkan habis apa namanya ini, habis mengkonsumsi. Terus ada jangka panjangnya juga. Nah, jangka panjangnya itu kayak dia lebih ke apa ya, kayak lebih ke organ dalam yang rusaknya, organ dalam kayak kanker, jantung, hati, kelenjar getah lambung, segala macam kayak gitu. Nah, terus yang kelima yaitu ada golongan amfetamin. Nah, golongan amfetamin ini juga sama kak, pengaruhnya ada dua, jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendeknya itu tidak tidurnya maksudnya kayak dia tuh susah banget buat tidur. Iya, susah banget buat tidur walaupun sudah minum obat tidur. Iya benar banget. Terus kayak rasanya tuh kayak senang-senang ya, kakak bisa lihat sendiri kayak orang gila, maaf ya kak, orang gila di jalan itu kayak senang-senang banget, padahal dia sendiri kan kak, nggak ada yang ngajak ngobrol segala macam kayak gitu. Terus kalau misalkan jangka panjangnya itu sama, lebih ke organ kayak gitu, kayak bisa menyebabkan penyakit jantung, gangguan jiwa gitu, stroke, dan itu bisa menyebabkan kematian. Berarti di apa namanya, penggolongan amfetamin ini lebih tinggi kak, karena dia langsung dapat menyebabkan kematian untuk jangka panjangnya gitu. Dan yang terakhir yaitu ada nikotin. Nikotin itu dapat menyebabkan kanker paru, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Ini udah kayak komplikasi ya, kayak jangan sampai sudah ada dalam satu. Terus yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang akibat penyalahgunaan narkoba.
Nah, akibat penyalahgunaan narkoba ini ada 3. Yang pertama yaitu bagi diri sendiri, yang kedua bagi keluarga, yang ketiga bagi sekolah, dan yang terakhir bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang untuk diri sendiri ya, kayak yang akibat untuk diri sendiri. Itu kayak bisa gampang banget buat mudah banget buat lupa, terus juga kayak susah konsentrasi, apalagi kalau misalkan anak sekolah ya, kayak dia belajar pasti konsentrasinya kurang banget gitu. Merasa terganggu. Dan dia malah lebih ke ngantuk gitu, kayak sering tidur di kelas. Itu sering banget kan terjadi, tapi nggak semuanya kayak gitu sih kak. Mungkin dia emang kayak begadang habis main ML atau PUBG gitu kan kak. Nah, terus ada overdosis. Tahu sendiri kan kak, kalau overdosis itu berarti terlalu banyak mengonsumsi obat gitu. Nah, terus yang kedua yaitu bagi keluarga. Nah, bagi keluarga itu kayak dia tuh misalkan nih dalam satu keluarga itu ada salah satu anak yang sudah mengonsumsi dan udah kecanduan banget tuh sama narkoba. Nah, itu bakal ngerasa kayak di dalam keluarga itu nggak nyaman, terus juga kayak marah-marah. Terus juga pasti orang tuanya juga kayak ngerasa terganggu, terus juga kayak resah lah gitu tuh, bukan yang resah hati, bukan gitu ya kayak. Nah, terus biasanya kalau bagi keluarga itu anaknya lebih suka kayak mencuri, terus berbohong, terus kayak menipu, terus kayak kasar lah bahasanya kayak gitu, kayak nggak peduli sama sesama gitu. Terus habis itu ada bagi sekolah. Nah, bagi sekolah ini dia bisa merusak konsentrasi belajar, motivasi belajar, segala macam kayak gitu kan. Terus juga kakak tahu sendiri kan, biasanya kalau misalkan ada nih di sekolah nih ya, lagi ada penyuluhan dari polsek atau polda gitu, sering gak sih kak? Iya, pasti itu, anak-anak yang mengonsumsi itu bakalan pergi atau kabur ingin gitu, menghindar. iya bener banget Bagaimanapun caranya. Padahal mah nggak bakalan dites sih, tapi ada aja sih gitu. Nah, terus yang terakhir yaitu bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau misalkan ini udah hype banget ya, kayak udah kayak bener-bener kayak ya nasional banget gitu tuh kak. Udah menjadi satu dalam ikatannya. Iya benar, kayak misalkan di Banten ada owner, terus di Jakarta ada owner, terus misalkan di Jawa Tengah ada owner. Itu kayak udah susah banget, rantainya susah banget diputusin kak. Pokoknya ini lebih susah banget sih gitu kak. Mungkin itu aja. Sekarang langsung masuk ke tanya jawab. Kira-kira ada yang mau kakak tanyain nggak? Sebelumnya saya di sini akan bertanya, mengapa zat adiktif itu yang dapat menimbulkan kecanduan? Mengapa cuma zat adiktif yang terlalu menimbulkan rasa kecanduan untuk pengonsumsi narkoba itu? Di sini kan pertanyaan kakak lebih ke zat adiktifnya ya. Berarti saya di sini akan menjelaskannya tentang zat adiktifnya saja ya kayak. Jadi zat adiktif itu adalah salah satu zat yang terkandung dalam narkoba atau narkotika. Nah, mengapa zat adiktif ini dapat menyebabkan kecanduan bagi pecandu? Nah, kenapa? Karena zat adiktif itu obat atau bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup itu ibaratkan kita. Nah, itu tuh bakal bekerja biologi kan kak, kayak kita tuh kalau misalnya makan itu pasti bakal ke lambung, ke ini gitu kan. Nah, itu bakal ke seluruh tubuh lah gitu. Nah, sama zat adiktif juga sama kak, itu bakal menyalur ke seluruh tubuh dan itu membuat kecanduan gitu kak. Dan itu kalau misalnya udah kecanduan itu sulit banget dihentiin kak. Makanya jangan sampai kakak atau teman-teman kakak atau saudara kakak atau keluarga kakak jangan sampai ada yang mengonsumsi narkoba. Itu emang gak baik banget sih, bakal berujung panjang dan susah banget dihentiinnya, susah banget kak, dan itu bisa menyebabkan kematian gitu. Ternyata efeknya bakal separah itu ya? Iya, makanya kan kayak bener-bener kayak biasanya dari SD atau SMP, dari SMA itu kan sering banget tuh kayak penyuluhan tentang narkoba. Maksudnya kayak gitu kak, biar mereka kita terhindar. Iya, jangan sampai mereka masuk ke dalam lubang yang salah gitu, kayak masuk ke dunia narkoba itu gak baik banget gitu kak. Ya udah, semoga mungkin itu aja kali kak ya yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat, terus berguna bagi kakak, dan kakak bisa memperingatkan teman-teman kakak, memberitahu teman-teman kakak agar tidak mengkonsumsi narkoba, karena narkoba itu emang sangat berbahaya gitu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.